Di tengah perairan biru Kepulauan Maluku, sebuah pulau kecil bernama Ternate berdiri menjadi saksi dari sebuah kerajaan maritim yang kelak menggetarkan jalur perdagangan dunia. Tradisi lisan setempat menyebut, pada sekitar tahun 1257 Masehi, seorang pemimpin bernama Momole Cico diangkat sebagai Kolano atau raja pertama Ternate. Ia berhasil menyatukan kampung-kampung pesisir yang kala itu hidup dari laut dan ladang rempah. Inilah awal mula sebuah dinasti yang akan bertahan berabad-abad. Letak Ternate strategis. Pulau kecil ini berada di jalur pelayaran antara Maluku dan pusat-pusat dagang Nusantara. Dan tanahnya subur oleh pohon cengkeh, rempah yang nilainya di abad pertengahan sebanding dengan emas. Rempah ini menjadi nafas ekonomi, mengundang para pedagang dari Jawa, Sumatera, Arab, Gujarat, dan Cina. Memasuki abad ke-15, gelombang Islamisasi mulai merambah Maluku. Para pedagang Muslim bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ajaran agama. Seorang penguasa Ternate, Kolano Marhum, menjadi raja pertama yang memeluk Islam sekitar 1460-an. Putranya, Zainal Abidin, yang naik takhta pada 1486, melakukan reformasi besar. Ia menata pemerintahan berdasarkan syariat Islam, mengganti gelar Kolano menjadi sultan, dan membawa Ternate menjadi pusat kekuatan politik dan agama di Maluku. Pada awal abad ke-16, dunia Ternate berubah drastis. 1512, armada Portugis di bawah komando Antonio de Abreu tiba di Maluku, dan pada 1522 mereka membangun benteng di Ternate, Benteng São João Baptista, untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah. Awalnya, Portugis dan Ternate bersekutu, tetapi hubungan ini memburuk karena keserakahan dan campur tangan mereka dalam urusan internal kesultanan. Ketegangan memuncak pada 1570 ketika Sultan Hairun dibunuh secara licik oleh Portugis. Putranya, Babullah Datu Syah, yang naik takhta pada tahun yang sama, bersumpah untuk mengusir Portugis dari Maluku. Selama 5 tahun, Babullah memimpin perang laut yang panjang hingga akhirnya pada 1575, Portugis menyerah dan meninggalkan Ternate. Kemenangan ini menjadikan Babullah penguasa yang disegani, bahkan oleh bangsa-bangsa Asia dan Eropa. Wilayah pengaruhnya meluas dari Maluku hingga Sulawesi, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Ternate mencapai masa kejayaan. Namun, masa keemasan ini tak berlangsung selamanya. Memasuki awal abad ke-17, kekuatan baru datang dari barat, Belanda, VOC. Pada 1607, VOC membangun benteng Oranje di Ternate dan mulai menguasai jalur perdagangan. Meskipun kesultanan masih berdiri, kedaulatan politiknya semakin tergerus. Perjanjian-perjanjian dengan VOC, seperti kontrak monopoli cengkeh pada pertengahan abad ke-17, membuat Ternate kehilangan kebebasan ekonominya. Abad demi abad berlalu dan Kesultanan Ternate perlahan beralih dari kerajaan maritim yang mengendalikan perdagangan internasional menjadi simbol budaya dan identitas Maluku. Hingga kini, Istana Kedaton Ternate, peninggalan benteng Portugis dan Belanda, serta tradisi adatnya tetap lestari, mengingatkan bahwa pada satu masa, pulau kecil ini pernah menjadi pusat kekuatan dunia.